Shalom Bapak Ibu dan Tuhan, apa kabar? Selamat datang di bulan Maret dan saya berdoa Bapak Ibu tetap mengalami sukacita dan kekuatan daripada Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saya Pendeta Yosua Gunawan dari Gereja GB Keluarga Allah Blessing, Kota Surabaya. Dan mari sama-sama pada bulan Maret ini kita bertumbuh ya, dan kita sama-sama maju di dalam Tuhan. Dan tema pada bulan Maret ini adalah penyertaan Tuhan. Nah, saya percaya bahwa penyertaan Tuhan tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami ucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu. Bahkan kalau hari ini kami ada di bulan Maret tahun 2025, kami bersyukur Tuhan, sebab itu adalah perlindungan-Mu yang sempurna dalam setiap kehidupan kami. Dan hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah setiap kami semua Tuhan, urapi setiap kami semua, berbicaralah supaya kami mengerti dan mengenal kebenaran firman-Mu. Perkataan manusia terbatas, firman-Mu tidak terbatas. Perkataan manusia dapat menghibur atau menguatkan sementara, tapi firman Tuhan dapat mengubahkan kehidupan kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, dalam bulan Maret ini tema kita adalah penyertaan Tuhan dalam tahun penggenapan janji Tuhan. Tahun 2025 adalah tahun penggenapan janji Tuhan. Itulah tema yang diberikan di dalam gereja saya. Dan hari ini subtemanya adalah penyertaan Tuhan dalam tahun penggenapan janji Tuhan. Landasannya adalah dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini adalah amanat agung Tuhan Yesus. Dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, ini amanat agung Bapak Ibu, tugas kita semua sebagai orang-orang percaya adalah pergi menjadikan bangsa muridku. Tapi saya suka Bapak Ibu, ayat 20 mengatakan, dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau, menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Penyertaannya selalu sama, penyertaannya selalu sempurna, penyertaannya ada sampai detik ini kepada setiap umatnya yang memiliki pengharapan dan iman kepada Kristus. Nah Bapak Ibu, hari ini tema saya pada minggu pertama yaitu penyertaan Tuhan menuntun kita dalam menjalani tantangan. Saya yakin Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu dan saya selama kita hidup di dalam dunia ini, kita memiliki tantangan. Yang setuju katakan amin. Yang memiliki masalah dalam kehidupan, masa-masa sulit ataupun ujian. Tantangan demi tantangan haruslah kita hadapi. Selama kita hidup dalam dunia ini, kita tetap menghadapi tantangan. Ya, papa saya pernah cerita Bapak Ibu bahwa kalau Bapak Ibu tidak mau memiliki tantangan, Bapak Ibu tidak mau memiliki ujian atau masalah, ya kita harus mati, kita dikubur gitu ya. Bahkan Bapak Ibu kalau kita melihat berita, ya orang mati, udah mati, dikubur, ya di peti mati, itu pun masih digusur kan gitu ya. Berarti Bapak Ibu tidak ada yang aman, tidak ada yang terbebas dari tantangan dan masalah. Tantangan akan selalu ada. Tetapi satu hal yang mau saya beritahu, sebesar apapun tantangan yang engkau hadapi, penyertaan Tuhan akan tetap ada dan tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pada saat ada badai di dalam perahu, murid-murid Yesus dan juga Yesus di sana. Ya, kalau Bapak Ibu tahu pada saat itu Yesus berkata, mengapa engkau nggak percaya? Diam, tenang. Akhirnya langsung badai itu tenang. Tapi saya mau beritahu, ya perahu itu tetap terkena badai. Tetap terkena yang namanya air Bapak Ibu. Pada saat Yusuf Bapak Ibu ya dikatakan bahwa ia berkenan di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan menyertai dia. Bukan berarti dia tidak menghadapi masalah. Dia dibuang, dia dijual, bahkan dia dihasut, dia masuk penjara. Setelah masuk penjara dia berusaha menyelamatkan, dia dilupakan. Daniel Bapak Ibu, ya meskipun dia saleh, dia taat, dia berdoa kepada Tuhan, tetapi tetap dia harus masuk ke dalam gua singa. Sadrak, Mesat, Abednego tetap harus menghadapi yang namanya tantangan. Dia harus masuk ke dalam dapur api. Tantangan demi tantangan tetap ada. Tapi satu hal, bahwa ada kekuatan dan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan setiap orang yang berharap kepadanya. Meskipun Bapak Ibu yang namanya Yusuf dibuang dan sebagainya, tetapi Tuhan menyertainya. Meskipun Daniel masuk dalam gua singa, Tuhan tetap menyertainya. Meskipun Sadrak, Mesak, Abednego masuk dalam gua api, Tuhan tetap melindungi dan menyertainya. Karena itu saya buka dengan seperti ini Bapak Ibu. Saya baca buku sangat bagus sekali. Dia katakan lebih baik memiliki tantangan yang besar, masalah yang besar, namun Yesus memberi kekuatan
daripada tidak memiliki tantangan namun tidak memiliki damai sejahtera daripada Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana penyertaan Tuhan untuk menjalani setiap kita untuk menghadapi tantangan. Yang pertama yaitu Tuhanlah yang membentuk dan memanggil kita. Saya ambil semuanya dalam kitab Yesaya 43 ayat yang pertama. Perhatikan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub. Yakub ini siapa sih? Yakub ini Israel, Bapak Ibu. Ya, yang membentuk engkau, hai Israel. Jadi Yakub adalah nama yang diberikan oleh Ishak, ayahnya, ya, sedangkan Israel adalah nama yang diberikan oleh Allah sendiri. Ya, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Bapak Ibu, tahu nggak bahwa kehidupan kita semuanya dibentuk oleh Tuhan, digambar oleh Tuhan, sehingga rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukanlah rancangan kecelakaan yang memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Jadi Bapak Ibu, tantangan yang kita alami kalau kita tahu siapa yang ada di pihak kita, maka kita nggak takut. Suatu hari saya pergi bersama dengan anak saya, ya, pergi ke permainan tempat gitu Bapak Ibu, ya, naik jet coaster gitu ya. Setelah saya naik jet coaster, anak saya, kamu naik aja sana, nggak mau takut gitu ya. Nggak mau takut, aku nggak mau naik jet coaster. Kenapa? Sama Dedi saja. Ya, setelah saya menggandeng anak saya, kalau saya naik sama-sama naik jet coaster, saya gandeng anak saya. Tahukah apa yang terjadi? Saya tanya, kenapa kamu sekarang berani? Karena ada Dedi. Bapak Ibu, kalau kita sadar betul kalau tangan Tuhanlah yang memegang kita dengan penuh kuasanya, maka kita nggak akan takut untuk menghadapi tantangan. Sebab kita percaya bahwa penyertaannya dan rencananya sempurna dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Kejadian 2 ayat 7. Bapak Ibu, ini adalah bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Ya, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dengan tangannya. Ya, dari debu tanah dan menghembuskan nafas, yaitu ruah, memberikan nafas, memberikan roh, supaya apa sih? Ini saya tafsirkan secara bebas, supaya kita manusia menjadi makhluk hidup. Tuhan tidak mau kita mati di saat kita menghadapi tantangan. Tuhan tidak mau kita mati dalam pikiran, perasaan, jiwa kita atau rohani kita. Tuhan mau kita hidup. Karena itu tantangan terkadang membuat kita semakin hidup, supaya tantangan itu dapat menjadi kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena itu Bapak Ibu, 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi yang pertama Bapak Ibu, engkau nggak perlu takut untuk menghadapi tantangan. Sebab penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Sebab dialah yang membentuk kita dan dialah yang menuntun kita mengenal kebenaran. Yang kedua Bapak Ibu dalam Tuhan, yaitu Tuhan menjamin perlindungan daripadanya. Tuhan menjamin perlindungan. Wah, kalau jaminan perlindungan itu ada, untuk apa kita takut? Pak, tapi utang saya masih banyak, masalah masih banyak. Yes, tapi ada perlindungan, ada kuasa daripada Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Perhatikan Yesaya 43 ayat 2. Wah, ini keren Bapak Ibu, luar biasa. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saya suka Bapak Ibu bagaimana penulis ini, ya, kitab Yesaya ini menceritakan bagaimana keadaan penyertaan Tuhan yang sempurna. Coba perhatikan ya. Melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Basah enggak? Mungkin basah Bapak Ibu. Ya kan? Tetapi itu tidak akan membahayakan engkau. Masalah dapat terjadi menyerang engkau, tetapi itu tidak akan menghancurkan engkau. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saya tanya, panas nggak? Ada api nggak? Ada. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi di saat mungkin kita sakit, kita menghadapi masalah, kita menghadapi tantangan, kita menghadapi problem dalam bisnis kita, itu terjadi. Tetapi itu tidak akan menghancurkan engkau. Kenapa? Karena Tuhan
menyertai kita. Dialah yang melindungi kita. Bukankah dialah kubu pertahanan kita. Karena itu Mazmur 23 ayat 4 mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Yang ketiga, Bapak Ibu, ya, Tuhan menjamin ada berkat di setiap tantangan. Bukan hanya berkat biasa, tapi saya katakan double portion blessing. Ya, tantangan yang engkau hadapi yang sesuai dengan izin Tuhan. Tuhan tidak hanya ingin kita melampaui saja, tapi Tuhan ingin menyatakan karyanya. Bukan hanya engkau mengatasi tantangan itu, tapi ada berkat yang lebih besar daripada tantangan yang engkau alami. Sebab akulah Tuhan, ayat 3. Sebab akulah Tuhan, Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatku. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Wow. Ya, bukan hanya dibebaskan, tapi juga diberkati double portion. Bapak Ibu, saya percaya mungkin engkau merasakan tantangan yang begitu susah, tapi saya berdoa, ya, biarlah melalui penyertaan Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan, melalui kuasa Tuhan, engkau tetap kuat dan engkau tetap menerima terobosan yang besar. Bahkan ada berkat yang jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Efesus 3 ayat 20 mengatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Ternyata yang dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dan yang terakhir, yang keempat, Bapak Ibu, yaitu Tuhan melimpahkan anugerahnya di dalam Yesus Kristus. Di saat kita menghadapi tantangan, di saat kita mau putus asa, lihatlah salib Yesus. Kalau anaknya saja diberikan, mana mungkin hal-hal yang lain tidak diberikan dalam kehidupan kita. Perhatikan Bapak Ibu ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ayat 5 mengatakan, janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Apapun yang engkau hadapi, saya tidak tahu. Ya, tapi saya mendapatkan informasi yang begitu banyak bahwa keadaan ekonomi yang begitu menakutkan. Tapi satu hal yang saya percaya, bahwa penyertaannya sempurna. Immanuel, Allah beserta kita. Di saat engkau mau putus asa, lihatlah salib Kristus, lihatlah pengorbanan Kristus, lihatlah darahnya yang tercurah untuk menebus dosa kita. Saya rasa Bapak Ibu itu lebih daripada cukup, supaya setiap kita diingatkan bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Tuhan, aku berdoa untuk setiap mereka yang sedang mengalami masalah dalam kehidupannya, tantangan dalam kehidupannya, apapun bentuk tantangannya, sakit, penyakit, ekonomi, pekerjaan, keluarga. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang menjamah setiap mereka. Engkau sendiri yang mengingatkan setiap mereka. Beri mereka kekuatan. Sebab kami percaya tantangan yang kami hadapi besar, tapi kami punya Tuhan yang lebih besar. Engkaulah Tuhan yang memegang kendali kehidupan kami. Dan kami percaya kami akan melihat bagaimana karyamu dan mujizatmu yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami jalan buntu diberikan terobosan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.